anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik, sebelum memulai pelajaran kita absen dulu ya. Iya, Bu. Adel, Hadir, Bu. Rindi, Hadir, Bu. Indi, Hadir, Bu. Nala, Hadir, Bu. Heni, Hadir, Bu. Mariana. Hadir, Bu. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak sih kita hari ini belajar apa? Tidak, Bu. Baik, di sini kita akan belajar tentang bioteknologi. Baik, di sini ada tahu nggak sih kita hari ini belajar apa? Benar banget, hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Ada yang tahu nggak bioteknologi itu apa? Nggak tahu. Oke, Ibu jelasin ya. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti bios, artinya hidup, dan teknos yang berarti teknologi, yang berarti ilmu dan teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup, sehingga dapat kita artikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, pernah nggak sih kalian mengkonsumsi tempe, kecap, yogurt maupun nata de coco? Pernah, Bu. Nah, itu semua menerapkan bioteknologi dalamnya di proses pembuatannya itu. Tujuan bioteknologi adalah meningkatkan pemanfaatan organisme hidup seperti sel, molekul, atau bagian-bagian lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia, seperti meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian, mengembangkan solusi medis dan kesehatan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Nah, bioteknologi itu sekarang terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Apa sih bioteknologi konvensional itu? Bioteknologi konvensional merupakan pemanfaatan makhluk hidup secara langsung dan utuh. Contohnya seperti pembuatan tempe yang melibatkan fermentasi kedelai dengan Rhizopus sp dan tape yang melibatkan Saccharomyces cerevisiae. Nah, proses-proses sederhana ini telah dilakukan selama berabad-abad. Selanjutnya itu ada bioteknologi modern, di mana bioteknologi modern ini pemanfaatan makhluk hidup atau bagian-bagiannya dengan menggunakan teknologi dan metode yang canggih, seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, dan pengembangan sel induk. Beberapa contoh rekayasa genetika pada tanaman seperti jagung manis yang awalnya kurang manis menjadi lebih manis, dan terapi gen untuk mengobati penyakit seperti sel kanker dan produksi vaksin. Nah, penerapan bioteknologi itu ada banyak. Penerapan bioteknologi dapat ditemukan di berbagai bidang, antara lain yaitu di pangan, produksi makanan yang lebih bergizi, tahan lama melalui fermentasi tadi, dan tahan terhadap hama, serta kesehatan yaitu pengembangan vaksin, obat-obatan, dan terapi gen, seperti yang tadi rekayasa genetik pada bioteknologi modern. Ada juga di pertanian yaitu rekayasa genetika tanaman untuk meningkatkan hasil panen dan kualitas, serta lingkungan yaitu bioremediasi dan pemanfaatan mikroorganisme untuk membersihkan polusi. Baik, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok yang terdiri dari 3 orang, akan mengisi LKPD yang Ibu kasih. Boleh mau kalian pilih sendiri atau Ibu yang pilihin? Baik, oke. Silakan duduk per kelompok. Udah ya? Oke, ini ya. Oke, silakan diisi.
itu ada bagian-bagiannya diisi ya. Ya, Adel. Boleh search di HP. Iya. Baik, apakah sudah? Baik, di sini kelompok yang mau maju siapa nih? Kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Semuanya dong. Hah? Iya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama yaitu tugasnya melengkapi tabel berikut. Berdasarkan pengetahuan. Ayo yang lain diperhatikan temennya. Yang kami ketahui apa saja produk bioteknologi. Yang pertama yaitu ada tempe, jenis bioteknologinya yaitu konvensional, di mana organisme yang digunakan yaitu Rhizopus oligosporus. Lalu manfaatnya mengandung vitamin B12 hasil fermentasi baik untuk metabolisme tubuh. Lalu yang kedua ada tape. Tape ini termasuk jenis konvensional. Lalu organisme yang digunakan berupa Saccharomyces cerevisiae. Manfaatnya yang sebagai sumber energi cepat karena mengandung gula hasil fermentasi. Lalu yang ketiga ada kecap. Jenis bioteknologinya itu konvensional, di mana organisme yang digunakan berupa Aspergillus oryzae. Manfaatnya yaitu menambahkan cita rasa atau umami pada masakan. Baik, terima kasih kelompok Adel. Dari kelompok 2 adakah yang ingin ditanyakan? Adalah 1. Tidak terserah sih. Fermentasi, iya. Apakah kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mariana silahkan. Baik, oke, kelompok 2, kelompok 1. Pertanyaannya, izinkan kami berdiskusi untuk mencari jawabannya. Boleh. Ini takutnya. Oke, kelompok 1, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Mariana atas pertanyaannya. Jadi menurut saya bisa bioteknologi itu diterapkan pada produk minuman. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering tuh meminumnya. Contohnya itu kayak Yakult. Nah, Yakult itu merupakan minuman probiotik yang sangat baik untuk kesehatan kita karena
Nah, benar banget yang dikatakan Indi, banyak banget bioteknologi yang diterapkan di makanan, minuman, ya bisa itu tadi dari Yakult, tempe, susu soya pun ada kan, ya oke. Seperti itu. Baik, terima kasih kelompok 1. Yang lain diberi aplaus. Baik, itulah tadi pembelajaran dari kita. Ada yang bisa menyimpulkan nggak apa sih bioteknologi yang bisa diterapkan di dalam kehidupan ini? Ini cuman. Baik, baik, oke. Baik, ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran yang kita belajar hari ini? Oke, baik Indi, silahkan. Saya mencoba menyimpulkan ya, Bu. Iya, iya, nggak apa-apa Indi. Jadi yang kita pelajari hari itu mengenai bioteknologi. Jadi bioteknologi ini adalah ilmu mengenai kehidupan sekaligus tentang teknologi dan kemanfaatannya. Kayak misalkan kita ada banyak sekali produk-produk fermentasi yang itu merupakan terapan dari bioteknologi itu, Bu. Kayak misalkan ada tempe, tahu, Yakult, kecap dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh dari penerapan bioteknologi dan kehidupan ini. Benar banget yang dikatakan Indi ya. Terima kasih ya untuk Indi sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kasih aplaus dong. Baik, itulah tadi pembelajaran dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.